ternyata di sini disambutnya saya agak merinding juga gitu ya, agak merinding karena di luar ekspektasi saya. Jadi yang tahu Pak Mendagri waktu itu, Pak Sekjen, saya, Pak Agu, Pak Sekda, dan Gusti Allah. Istri belum tahu, Pak? Istri belum tahu. Wajah kota Tegal itu berubah betul. Saya sudah lama nggak masuk ke sini. Ketika masuk, wah, saya bilang ini sudah sedikit metropolis nih. Halo Tribuners, berjumpa bersama saya Elin kali ini di program Tribun Topik. Pada kesempatan ini saya sedang berada di kota Tegal. Dan telah bersama kita semua pada kesempatan ini ada PJ Wali Kota Tegal, Bapak Dadang Sumantri APDMT. Kita langsung sapa. Halo Bapak. Halo. Kabarnya bagaimana Pak Dadang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak sudah hadir pada kesempatan ini untuk Tribun Topik. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Salam Tribuners. Terima kasih sudah menonton acara ini. Dan saya Dadang Sumantri, PJ Wali Kota Tegal. Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf lahir batin karena ini masih masih sawalan. Mungkin para Tribuners banyak juga yang sempat pernah berinteraksi. Kalau ada yang kurang berkenan sekali saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin juga Bapak. Ya. Sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini? Sibuk karena saya belum 1 bulan ya, masih ada beberapa yang harus kita lakukan percepatan dari beberapa kegiatan yang sudah teragendakan. Sebelumnya ketika saya masuk ke sini kan sudah mau masuk masa angkutan lebaran. Juga musimnya waktu itu masih hujan, jadi saya sempat nengok malam-malam dikabari ada rob, langsung ke sana. Persiapan untuk mudik kemarin itu saya kira cukup menyita waktu karena ternyata Tegal ini magnetnya sangat luar biasa. Jadi penduduk Tegal ini sekitar 292.000, tetapi karena banyak yang merantau. Saya hitung kemarin data yang menunjukkan yang ada di sini ini hanya sekitar 143.000 ya. Jadi sisanya banyak 243.000. Sisanya banyak yang dirantau. Nah, kalau siang mungkin kalau malam itu, tapi kalau siang ini bisa 400.000. Karena banyak yang dari Selawi, banyak dari Brebes, bahkan dari Pemalang yang berinteraksi menghidupkan keekonomian di Kota Tegal. Di Kota Tegal, baik. Pak, ngomong-ngomong terkait Kota Tegal nih Pak, apa kabar hari ini Pak? Apalagi pasca Pilpres dan Pileg kemarin, apakah cenderung kondusif atau seperti apa nih Pak hari ini? Alhamdulillah saya ditugaskan di kota yang betul-betul kondusif. Jadi berdasarkan laporan dari kawan-kawan dan data yang saya baca, bahwa pada saat Pilpres tidak ada permasalahan sama sekali, bahkan tidak ada yang diadukan atau dipermasalahkan, sehingga hasil Pilpres dan pemilu untuk legislatif di Tegal betul-betul kondusif. Cuman tingkat partisipatifnya alhamdulillah harus terus didorong karena banyak masyarakat kita yang ada di rantau. Kemarin angka partisipatifnya sekitar 78,6. Oke, 78,6. Itu dibandingkan dengan pemilu atau pileg sebelumnya, apakah ada kenaikan atau keturunan? Ada kenaikan tapi sedikit. Dulu sekitar 76,9, sekarang 78,6. Oke, tapi patut disyukuri ya Pak, alhamdulillah. Ada kenaikan, baik. Kalau terkait persiapan pilkada sendiri Pak, tahun ini setelah pileg, kemudian Pilpres ini secara beruntun nih Pak, ada pilkada juga. Seperti apa persiapannya Kota Tegal Pak? Ya, Pemkot dalam hal ini mensupport kawan-kawan dari aspek pengamanan maupun dari penyelenggaraan dari KPU. Tentu saja kita menyiapkan anggaran daerah yang dihibahkan untuk dalam rangka baik untuk keamanan yang diselenggarakan oleh Polres dan yang di backup oleh TNI, juga untuk penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh KPU dan oleh Bawaslu. Prosesnya sudah sesuai dengan kalender perencanaan, jadi sudah proses, nanti mungkin ada finalisasi lagi. Kita juga sudah bicara, sudah rapat
dengan kawan-kawan dari KPU maupun dengan dari Bawaslu sudah bertemu kami juga. Tinggal sekarang mungkin mengeksekusi persiapan karena mungkin penganggaran insya Allah kita cairkan nanti di Mei lah. Mereka sudah bisa. Baik. Berarti prosesnya sudah sampai sejauh mana nih Pak untuk pilkada nanti? Proses kalau yang di KPU sih sudah betul-betul clear, sudah tinggal finalisasi nanti yang akan pemilihnya kembali akan dicek ulang, dan persiapan kalender kita kan per bulannya sudah teragendakan. Kemungkinan kita akan informasinya dari KPU sedang menyelenggarakan rapat nanti di awal Juni. Di awal Juni nanti. Ya. Semoga nanti pilkada di Kota Tegal bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Terima kasih, mohon doanya. Ya, kita doakan semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik seperti yang diharapkan. Pak, 1 bulan dilantik nih Pak. Sempet shock gak nih Pak dari Kota Semarang pindah ke Tegal? Pertama kali datang ke Tegal kesannya seperti apa nih Pak? Ya, pasti ada satu gini, karena saya sudah tahu beberapa hari sebelumnya gitu di Tegal, tentu saya juga sudah mempelajari. Kalau shocknya itu kan di Semarang tuh panas ya, tapi ternyata di Tegal lebih panas lagi menurut saya. Lebih panas. Satu, kenapa? Mungkin karena di Semarang masih ada bukit gitu ya, walaupun bukitnya sudah gundul. Gitu. Nah, di sini kan datar gitu ya, bukitnya agak jauh dan dekat sekali dengan pantai, sehingga ini suasananya panas. Penerimaan sini sangat luar biasa, sehingga saya merasa betul-betul diterima, karena di luar dugaan juga. Saya inginnya kan sederhana aja, waktu berangkat dari sana, hari tanggal 25 dilantik, 26 pagi saya berangkat dari sana, ternyata di sini disambutnya saya agak merinding juga gitu ya, agak merinding karena di luar ekspektasi saya. Saya hanya merencanakan udah sholat dulu di Masjid Agung, terus baru saya masuk ke Peringgitan sini, ke rumah dinas. Dan ternyata tapi karena mungkin kawan-kawan di sini juga penerimaan kekeluargaannya, dan itu saya kira satu modal saya untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan seluruh kawan-kawan ASN yang ada di Kota Tegal. Baik, berarti sambutannya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Boleh diceritakan sedikit Pak, seperti apa sambutannya saat itu Pak? Iya, karena dalam benak saya waktu berangkat kan, habis sholat saya langsung ke sini saja. Saya hanya minta ke kawan-kawan, ya kita hanya pengajian saja. Tetapi mungkin karena tradisi, jadi begitu habis sholat, kan saya langsung ke Masjid Agung tuh, muter sedikit. Loh, itu sepanjang dari jalan gerbang tadi kita masuk itu, ternyata ASN dan sebagian masyarakat itu sudah ada di kiri kanan. Itu yang membuat saya agak merinding. Ada rasa kebahagiaan bahwa mudah-mudahan itu merepresentatifkan bahwa saya diterima betul di sini dalam rangka menjalankan tugas sebagai penjabat wali kota. Ada prosesi di sini lengkap dari sini, dari seluruh stakeholder ternyata lengkap di sini. Yang saya bayangkan, saya biasanya kan kurang dengan seremonial seperti itu. Tapi karena iringannya lebih ke religi, ini menjadi bisa saya terima gitu ya. Bisa terima lengkap semuanya, dari alim ulama, dari MUI, dari FKUP, dari kawan-kawan Forkopimda, itu lengkap. Sehingga itu juga dalam hati saya ya lumayan ini mengefisienkan tenaga saya. Jadi saya tidak perlu bersilaturahmi keliling lagi karena sudah ketemu di sini. Cukup hari itu Hari saja, itu sudah bisa ketemu. Pengalaman yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan dalam sejarah hidup saya baru sekali itu merasakan ada orang banyak sekali sepanjang jalan gitu masuk gitu. Baik, Pak, disambut dengan banyak sekali orang, menjadi orang nomor 1 di Kota Tegal. Respon keluarga saat itu seperti apa Pak? Ketika oke deh Pak Dadang ditunjuk jadi PJ Wali Kota Tegal, responnya seperti apa Pak keluarga? Karena ada pengalaman-pengalaman sebelumnya, jadi saya juga tidak menyangka sebenarnya akan ditempatkan di Kota Tegal, karena sebelumnya katanya isunya akan di sini, dan ketika di dua tempat yang ternyata diisi oleh yang lain, maka saya sudah lepas, sudah tidak lagi berpikir dengan ini. Maka ketika saya mendapatkan informasi dari pusat bahwa saya akan ditempatkan, saya ngomong ke istri saya, ya istri saya hanya
Yang pertama yang saya sempat kaget, beliau innalillahi dulu. Innalillahi dulu. Innalillahi dulu, baru dia terucap ya alhamdulillah kalau ini memang amanat, tinggal melaksanakan dengan baik. Tentu surprise karena kita sudah benar-benar tidak mengharapkan, bukan tidak mengharapkan, maksudnya sudah tidak pernah memikirkan rencana penempatan segala macam. Dan saya menjaga karena informasi sebenarnya saya sudah mendengar sejak di akhir bulan Februari sampai ke pelantikan. Saya bilang sama istri saya, jangan dulu bilang sama anak-anak. Ya, kan siapa yang tahu di dalam jeda waktu itu ada hal-hal yang mungkin ada perubahan-perubahan. Sehingga istri saya pun menahan itu, anak-anak baru tahu 2 hari sebelum pelantikan. Oke, baik Ya. Pak. Tadi sempat diceritakan anak-anak nggak langsung dikasih tahu. Begitu tahu, anak-anak responnya seperti apa, Pak? Ya, anak-anak ya surprise juga mungkin kan ya. Surprise dan dia ya hanya mendoakan saja. Jadi anak-anak sudah terbiasa melihat bapaknya mengalami beberapa perubahan. Jadi kalau ada apa-apa itu dia sudah dengan tenang. Tapi saya lihat ekspresinya surprise, kenapa? Karena ini di luar jalur karir bapaknya gitu kan. Ini kan di luar, betul-betul di luar. Kalau karir kan hanya di kantor, jabatan struktural segala macam. Nah ini tahu-tahu menjabat sebagai kepala daerah yang pasti dalam tanda kutip tanggung jawabnya jauh lebih besar. Sehingga anak saya begitu dengar pesan yang pertama, jaga kesehatan Papa. Jaga kesehatan Papa. Jaga kesehatan Papa. Saya penasaran Pak, itu cukup agak berminggu-minggu itu ya Pak ya, menyimpan rahasia. Caranya gimana itu Pak? Rahasia, ya jadi Anak-anak sampai tahu, baru tahu tuh H-2 loh. ya, jadi gini, sebenarnya tidak hanya anak-anak yang tidak tahu. Jadi hampir kawan-kawan di OPD provinsi itu tidak tahu sampai pada tanggal 21. Jadi saya sudah dikasih tahu saya akan ditempatkan di Tegal ini tanggal 29 Februari. Jadi sekitar mungkin 3 minggu ya, lebih sampai pada saat pelantikan. Nah, itu juga lucu karena saya juga tidak tahu mau ditempatkan. Mungkin lucu menurut orang lain. Nah, saya tegang sih sebenarnya. Jadi saya tanggal 27 sore ditelepon oleh salah satu direktur dari Kemendagri, diminta untuk menghadap Pak Mendagri tanggal 29 pagi jam 8. Saya tanya agendanya apa gitu. Beliau jawab, pokoknya hadir saja gitu, hadir saja. Duh, saya bilang ini ada apa gitu kan, jangan-jangan saya berbuat salah gitu kan. Terus apa yang harus saya bawa? Pak, bawa diri sendiri saja Pak gitu. Setelah itu selesai. Teleponnya sangat singkat gitu, seperti itu. Sehingga aduh ini harus apa gitu. Padahal saya waktu itu ada di Purwokerto. Ada agenda terkait dengan rencana perubahan pengelolaan hutan raya ya, taman hutan raya yang di Baturaden yang sekarang ini masih dikelola oleh LHK akan dialihkan ke Brida. Sehingga karena ada berita seperti itu membuat saya juga nggak tenang, maka rapat yang direncanakan tanggal 28 pagi saya tarik malam itu saya juga. Jadi rapat malam itu selesai, malam itu juga saya pulang ke Semarang. Istri saya kaget, loh katanya rapatnya 2 hari, katanya 2 hari. Logika sudah pulang gitu kan. Ya ada perintah dadak suruh ngadep. Istri saya juga, loh kok dadak sekali, ada apa? Dan saya juga nggak tahu gitu ya. Nah jeda waktu pada waktu saya sudah terima berita telepon itu, saya langsung lapor ke Pak Gub. Pak Gub saya ditimbali Pak Menteri tanggal 29 pagi jam 8. Mohon arahan. Jawabannya pokoknya hadir saja, dengarkan. Kan saya semakin bertanya-tanya juga. Terus ke Pak Sekda juga sama, hadir saja, dengarkan arahannya. Sudah. Jadi sampai pada detik itu tanggal 27 dan 28 belum tahu. Baru ke Jakarta ternyata ketika hadir di Kemendagri itu ada 7 orang yang dipanggil. Tidak hanya dari Jawa Tengah, hanya 1. Yang lainnya ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, dan ada yang dari Papua. Tapi mereka sudah di dalam. Nah yang lucu itu ditanya oleh protokol, Bapak dari mana gitu kan? Saya dari Jawa Tengah. Oh, Bapak mau ditunjuk menjadi PJ di mana? Duh,
Jadi PJ toh gitu kan. Iya. Saya nggak tahu mau PJ di mana karena memang saya sendiri nggak dikasih tahu. Nggak tahu. Loh, Bapak diundang siapa? Saya sampaikan bahwa saya diundang gini, saya sampaikan. Bahkan saya sempat terucap, kalau memang saya pulang nggak apa-apa gitu kan. Iya. Tapi atas nama panjenengan loh ya, karena saya tidak tahu. Terus beliau telepon, oke, terus disuruh masuk. Dan ketika masuk ketemu dengan yang sudah ada di dalam, mereka udah pada tahu PJ di mana. Saya sampai detik itu masih belum. Masih belum tahu. Masih belum. Ketemu ketika Pak Sekjen juga hadir, juga belum tahu. Baru ketika dengan Pak Mendagri, itu barulah itu terbuka. Itu pun sambil ya memang ini kekhasannya Jawa Tengah. Itu satu nilai baik saya kira di Jawa Tengah supaya orang tidak terlalu ketika kalau sudah tahu merasa bagaimana gitu. Sehingga dia tahu pada saatnya pada pelantikan atau pada saat itu. Nah itu 29 Pak Mendagri di depan saya di situ dihadirkan, beliau menandatangani keputusan tentang penunjukan pejabat. Nah lucu lagi, jadi setelah itu kembali tanya dan saya baru tahu kalau ditempatkan di Tegal, yaitu baru terasa shocknya sebenarnya di situ. Oke, surprise banget gitu. Oke, di Tegal, begitu balik ke tempat saya udah langsung browsing indikator utama Kota Tegal. Karena saya tahu Pak Mendagri itu paling concern terkait data, terutama terkait dengan inflasi. Jadi betul, pada saat Pak Mendagri semua datang, yang ditanyakan itu Tegal gimana? Nah, saya kan sudah browsing, jadi saya sudah bisa menjawab. Ya, Pak Mendagri, lu katanya baru tahu Tegal tapi sudah jawab. Saya bilang saya browsing Pak, ketika yang lain sedang menghadap di Bapak gitu kan. Itu kejadian. Nah dari situ udah foto gitu dan Pak Mendagri segala macam. Saya menahan supaya tidak bocor karena saya tahu habis masa tugas Pak Wali Kota Dede itu tanggal 23 Maret. Ya, kan jaraknya cukup jauh tuh. 23. Betul. Apakah saya dilanjut 23 dan dari 29 ke 23 ada kemungkinan hal-hal yang mungkin terjadi gitu. Maka begitu sudah selesai saya lapor ke Pak Gub, oke, lapor ke Pak Sekda. Jadi yang tahu Pak Mendagri waktu itu, Pak Sekjen, saya, Pak Gub, Pak Sekda dan Gusti Allah. Istri belum tahu Pak? Istri belum tahu. Istri belum tahu. Belum tahu. Baik. Jadi baru pada saat sudah sampai, saya nggak ini pulang ke Semarang, ketemu, saya kasih tahu istri bahwa saya ternyata ditugaskan di Kota Tegal. Yaitu jawaban yang pertama innalillahi gitu kan. Ya semua dari Allah. Oke. Gitu, Oke, alhamdulillah kita syukuri persiapan saja mental segala macam ini pasti akan ada tangan. Tapi saya bilang ini keep dulu gitu ya. Anak-anak nggak usah tahu dulu. Kenapa? Ya menjaga itu saja supaya tidak terjadi sesuatu ketika anak kan bisa ngomong kemana. Dan saya yakini di Pemprov itu tidak ada yang tahu sampai pada tanggal 21 sampai tanggal Maret. 21 Maret. Iya, karena 21 Maret itu baru bocor, Pak Gub selesai acara evaluasi, Pak Sekjen informasinya karena saya tidak di lokasi. Pak Sekjen menyerahkan surat keputusannya, Pak Gub membaca. Nah, baik. Di belakang ini kan ada ketua Bapeda, ada asisten, ada inspektur. Nah itu Pak ketua Bapeda langsung WA. Saya bilang, loh sampean tahu dari mana? Saya aja nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti ceritanya. Ketua Bapeda, saya dengar langsung Pak Gub cerita. Itu gambaran. Sehingga sampai tanggal 21 itulah saya menahan, mengunci mulut supaya tidak keluar. Menjaga saja. Dan itu aja dari tanggal 1 sampai tanggal 25 saya masih tidak dari saya. Kalaupun ada informasi itu bukan dari saya. Oke. Itu dari luar biasa sekali nahan rahasianya kok betah gitu. Saya penasaran. Saya juga sebenarnya nggak betah. Tapi ya harus dijaga betul karena ini saya kira hal-hal yang memang harus dijaga sebelum resmi dilatih. Begitu tahu nggak langsung telepon istri juga, nunggu ke Semarang dulu baru iya, ngobrol gitu baru ya ngobrol Pak ya. sama Baik, istri. Pak sekarang menjadi wali kota Tegal. Maaf, PJ Wali Kota Tegal. Saya penasaran dengan karir Bapak nih Pak. Boleh ceritain sedikit Pak perjalanan karir Bapak? Saya karirnya itu zigzag gitu ya. Saya karir sesuai dengan background pendidikan saya mungkin sekitar 19-20 tahun saja. Jadi saya diangkat karena saya sekolah, jadi saya ini orang tua bukan orang tua yang berkecukupan masuk di bawah ini sehingga saya memang mencari sekolah yang gratis.
maka cari ikatan dinas, sekolahnya diasramakan, dapat uang saku. Setelah lulus diangkat. Jadi ini sekolah, dulu saya nggak tahu isinya apa tuh, nggak tahu. Jadi hanya teman aja yang ngajak. Jadi yang teman, ayo ada sekolah enak nih gratis gitu ya. Oke, daftar dan nggak tahu isinya. Tapi begitu masuk, oh di perhubungan gitu ya. Di perhubungan, jadi basic saya sebenarnya di transportasi. Sampai S2 pun basic saya di transportasi. Baik. Jadi mulai bekerja tahun 87 ya di kantor pusat. Terus ke Semarang sekitar 88. 2008 saya keluar dari perhubungan. Maksudnya keluar itu karena mutasi ke kantor Setda. Saya di perekonomian, di Biro Perekonomian cukup lama, sekitar jadi kabak sekitar 2-3 tahun, terus menjadi kepala biro. Dari perekonomian, nah ini kan agak mulai menyimpang dari basic. Saya nggak pernah ngurusi perbankan, nggak pernah ngurusi BUMD. Tapi Gusti Allah itu mungkin sudah membawa kita, sebenarnya udah ngasih sen dari awal. Karena ketika saya di perhubungan itu pernah saya diajak muter. Sebenarnya kan bukan tusi saya, diajak muter ke BUMD-nya Pemprov. Waktu itu saya hanya ngikutin saja gitu. Saya tidak menyangka karir saya sampai akhirnya mengurusi BUMD itu di perekonomian. Terus 2017 saya dipercaya sebagai kepala dinas Kominfo, membangun Kominfo baru, dinas yang baru. Jadi saya mengatakan 2 tahun di Kominfo itu juga menyimpang juga gitu ya, dari basic saya. Memang kayaknya dibikin menyimpang terus. Dan lebih menyimpang lagi setelah dari Kominfo, saya di Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam. Itu menangani pertanian dalam arti luas, menangani infrastruktur, mungkin ada yang terkait, terutama infrastruktur untuk transportasi di jalan. Tapi infrastruktur tentang pengairan, tentang perumahan, tentang energi, tentang lingkungan hidup dan kehutanan, itu betul-betul baru. Tetapi itu di tempat saya harus banyak belajar. Ini saya kira karir saya secara tidak langsung sebenarnya memang memberikan ruang supaya saya lebih paham banyak dari berbagai aspek. Karena itu menjadi modal. Setelah itu saya ditarik ke biro organisasi, lebih ke administratif. Saya harus tahu tentang kelembagaan, bagaimana membentuk kelembagaan, bagaimana menghitung kebutuhan pegawai, bagaimana menghitung peta jabatan. Saya dari perjalanan itu cukup lengkap dengan berbagai literasi terkait dengan berbagai pekerjaan. Sehingga ini saya kira menjadi modal saya. Mungkin Gusti Allah mengatakan ya uswayae gitu. Nah, saya menduduki jabatan di mana seorang kepala daerah paling tidak harus paham betul terkait bagaimana mengelola administrasi tentang sumber daya manusia, kepegawaian, mengelola diri itu, bagaimana peta jabatan, bagaimana ASN kebutuhan, segala macam. Juga terkait dengan saya juga belajar tentang ekonomi di perekonomian. Di perekonomian itu belajar tentang koperasi, tentang industri, cukup lengkap. Sehingga ketika saya ada di 3 biro itu semua dinas saya kira hampir semua sudah saya pelajari. Oke, luar biasa sekali perjalanan karirnya Pak. Dari perhubungan kemudian sampai ke sektor ekonomi, administrasi, sampai hari ini menjadi PJ Wali Kota Tegal. Pak, 1 bulan menjadi PJ Wali Kota Tegal, program apa saja nih Pak? Dan program prioritas apa saja nih yang nantinya akan dicanangkan? Ya, saya tidak banyak program karena saya masukkan di bulan Maret. APBD 2024 itu sudah berjalan. Jadi saya harus mengamankan visi, misi, dan program yang sudah tertuang di dalam APBD 2024. Tetapi saya menyisipkan nanti ada penekanan program utama yang saya bawa, dan ini juga mengacu terhadap kegiatan di kebijakan nasional. 1 terkait dengan stunting. Kenapa stunting? Kita ini akan masuk ke Indonesia Emas di 2024. Kalau sumber daya manusianya tidak disiapkan betul, maka emasnya akan anjlok. Emasnya mungkin diambil orang. Itu di stunting. Yang kedua, saya di program pengentasan kemiskinan. Ini harus menjadi tantangan. Kenapa? Kapan kita mau sejahteranya? Slogan kita, visinya hampir di semua visi, di semua daerah pasti mengarah ke kesejahteraan.
maka program kemiskinan ini sangat, dan kita di Tegal ini angka pengangguran aja masih sekitar 7,68%. Artinya masih banyak yang angka kemiskinan ekstrimnya masih 0,22, kecil. Tetapi ini tetap harus menjadikan perhatian karena tahun ini harus bersih dari kemiskinan. Yang ketiga adalah tentang kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi fokus semua SKPD harus mengkonsentrasikan seluruh kegiatannya bagaimana mengentaskan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir tentang lingkungan. Ini menjadi perhatian saya karena sehebat apapun pembangunan, kalau kita tidak merawat wilayah kita, negeri ini untuk berkelanjutan untuk anak cucu kita saya kira nggak berhasil. Lingkungan ini menjadi perhatian, ditempatkan terakhir karena ini menjadi kunci. Akan menjadi sia-sia yang 3 ini berhasil, stunting berhasil, kemiskinan berkurang, misalnya kesejahteraan meningkat, tapi lingkungannya rusak. Maka mungkin yang mungkin lu ya, hitung-hitungan matematika masih bisa harus hidup dalam 1000 tahun yang akan datang karena lingkungan rusak itu nanti degradasi. 4 itu akan menjadi perhatian. 4 itu menjadi perhatian Bapak. Semoga nanti program-programnya bisa terlaksana dengan baik. Amin, ya Bapak. Amin. Pak, HUT ke-444 Kota Tegal, tanggal 12 April. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari jadi ke-444 untuk Kota Tegal. Semoga Kota Tegal menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bersama Bapak, kegiatan dan event yang terselenggara Pak di ulang tahun ke-444, apa saja Pak? Ya, jadi saya masuk ternyata sudah ada program kegiatan yang saya lihat tadi pagi, kemarin saya menandatangani. Di bulan Maret kemarin sudah ada semacam lomba inovasi dari yang disampaikan oleh Bapak Rida, itu sudah didapat ini, dan bagus hasilnya itu dalam rangkaiannya. Di samping itu kita ada sidang paripurna dengan Dewan itu memakai jas. Setelah itu kita ziarah ke pendahulu Kota Tegal di Gede Sebayu, di makam di sana di Selawi, seluruh Forkopimda hadir di sana. Itu tanggal 17, tanggal 18-nya kita ada upacara kemarin. Upacara hari jadi Kota Tegal. Pertama kali saya membaca sambutan dalam bahasa Tegal. Agak sedikit beda gitu ya dengan bahasa Jawa pada umumnya. Karena kalau misalnya di bahasa Jawa pada umumnya, kalau aja gitu dibaca ojo. Gitu. Kalau di sini letter lek, ya aja dibawa aja, teka katanya, dan harus ada ngapak-ngapaknya. Katanya orang ngapak orang kepenak. Gitu, orang kepenak. Sehingga mungkin, tetapi apa yang terjadi gitu, semua peserta ketika membacakan semuanya senyum. Saya bilang alhamdulillah, berarti mereka bahagia waktu saya menderita membacakan sambutan dalam bahasa Tegal. Tapi itu terjadi. Hal-hal lain yang terjadi kita memberikan, karena temanya kan bunga membawa berkah ya. Nah bunganya itu untuk masyarakat Kota Tegal ada beberapa rangkaian acara yang diperuntukkan untuk masyarakat. Satu, kalau dulu mungkin karena anggaran yang cukup memadai, saya ingin tahun ini agak sedikit prihatin. Lebih ke banyak dibantuan kemarin pada saat mau Lebaran, jadi kita bantu semacam paket-paket murah, itu saya gencarkan supaya mereka senang pada saat Lebaran, tidak ada lagi yang sedih kurang ini. Di paket-paket kita kerjasama dengan BI, kerjasama dengan stakeholder yang lain, sehingga harga yang kemarin sehingga saya harusnya sekitar 85 itu bisa ditebus 60-70. Jadi itu membuat mereka juga bahagia. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan para pegiat ekonomi dan di mall, termasuk yang di sini. Kita memberikan beberapa potongan diskon. Terima kasih saya ke kawan-kawan yang beraktivitas di ekonomi, ada yang di mall, ada yang di rumah makan, yang memberikan diskon-diskon kepada masyarakat yang memanfaatkan, termasuk PBB kita. PBB kita ini kita diskon 10%, terus penggunaan ada gedung persewaan juga kita berikan diskon. Dalam waktu nanti di bulan Juli kita akan melakukan ada kegiatan balap sepeda.
ini event yang sudah berjalan dan ini yang ke-10 kali. Tempat terhenti katanya kemarin 3 tahun dan ini kita akan siarkan lagi dan mudah-mudahan beberapa kegiatan itu akan menggembirakan masyarakat ya. Masyarakat di samping nanti pada tanggal 2 kita juga ada semacam Edu Fair. Jadi kita mengkolaborasikan Hari Pendidikan dengan Hari Jadi. Itu ada lomba, ada pameran di sana, juga ada pemberian bantuan paket pangan murah segala macam. Ini beberapa hal dan masih ada beberapa yang sedang kita on the track itu yang jalan untuk juga memberikan kebahagiaan. Kalimat-kalimat kita ingin betul-betul bunga lah. Ini kita pemilunya sukses gitu kan di Kota Tegal sehingga masyarakat sekarang harus benar-benar bergembira dengan hari karena 444 ini cukup luar biasa dan angkanya ya kayaknya keramat juga. Iya. 444 gitu. Keramat 444 ya Pak ya. Berarti puncak acaranya nanti apa nih Pak? Puncak acaranya mungkin lebih banyak di Edu Fair ya. Besok Edu Fair yang di situ akan ada pameran yang cukup besar. Mengundang dan di situ juga kita masyarakat juga bisa menunjukkan kemampuan baik dari anak sekolah sampai yang dewasa, semua lomba akan ada di situ. Baik, luar biasa sekali. Semoga nanti yang direncanakan bisa berjalan baik acaranya. Amin. Kemudian sebelum menyampaikan pesan terakhir untuk Tribuners nih Pak dan juga warga Kota Tegal, saya ingin Bapak kalau misalkan Kota Tegal ini digambarkan dalam satu kata apa Pak yang mewakili Kota Tegal? Boleh Pak? Boleh. Amazing. Oke, amazing. Kenapa Pak? Kota ini kecil, ya. Tadi saya disampaikan di awal, penduduknya hanya 292.000. Kalau siang itu sekitar 240-an. Karena yang sebagian itu ada di luar. Amazingnya, orang yang ada di sana itu memberikan kontribusi pembangunan di Kota Tegal. Satu. Kedua, dari proses pembangunan selama periode wali kota Pak Dedi, itu wajah Kota Tegal itu berubah betul. Saya sudah lama nggak masuk ke sini. Ketika masuk, wah, saya bilang ini sudah sedikit metropolis, gitu. Kita masuk, oke, itu. Yang berikutnya bahwa ini menjadi magnet. Orang dari Selawi pikniknya ke Tegal, dari Brebes pikniknya ke Tegal, belanjanya di Tegal. Mall yang ada yang cukup representatif ada di Tegal. Sehingga ini harusnya Tegal menjadi betul-betul magnet. Dan ini yang saya katakan ini sebenarnya amazing yang harus bisa terus kita push bahwa ini menjadi kebaikan, menjadi kota semakin maju dan masyarakatnya harusnya semakin sejahtera. Kota Tegal amazing. Baik, terakhir Pak, pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners bisa disampaikan Pak. Tribuners, khususnya Tribuners yang ada di Kota Tegal, seluruh masyarakat, saya manusia biasa, tidak bisa bekerja sendiri. Dalam rangka membangun Kota Tegal, untuk memajukan Kota Tegal dan mesejahterakan masyarakat kita bersama, mari kita berkolaborasi, menjaga Kota Tegal ini menjadi lebih baik. Harus lebih ramah, karena Kota Tegal ini menjadi jujukan masyarakat Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan dari Kabupaten Pemalang. Mari kita bersama membangun, ramah kepada ini, dan harus menjaga lingkungan. Ya, jaga sekali lagi harus menjaga lingkungan. Kawan-kawan yang di ASN, saya berharap betul-betul bisa melayani masyarakat. Kita harus selalu hadir dan dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat. Seluruh keluhan masyarakat harus bisa betul-betul terhandle dengan baik. Terakhir saya mengucapkan terima kasih ke Pak Mendagri, Pak Presiden tentu saja, Pak Gubernur, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai penjabat Wali Kota Tegal. Seluruh program insya Allah saya laksanakan dengan baik. Dan dalam waktu dekat kita pilkada, kami akan bersama-sama seluruh stakeholder supaya pilkada kita sukses di 2024 dan nanti pelantikan di 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak pesannya. Semoga nanti pilkada di Kota Tegal bisa berjalan baik dan lancar. Amin. Sekali lagi, terima kasih waktunya. Sukses selalu dan sehat selalu buat Bapak. Amin. Salam untuk keluarga Bapak. Waalaikumsalam. Dan Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan PJ Wali Kota Tegal, Bapak Dadang. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Topik edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.